Oke. Kita minta kesediaan Iren nomor 1, jawabannya apa Iren? Nomor 1 itu DTS sama non DTS jawaban saya. Oke, yang lain setuju atau nggak setuju? Berdasarkan Aisyah Tuhan, Aisyah setuju. Oh, wow. Oke. Setuju. Oke, tunggu ya, ada call sebentar aja. Setuju. Setuju. Oke. Nomor 2. Iren pilih siapa? Aca. Aca. Prime masing-masing strand. Jadi harus sebutkan DTS itu prime berapa sampai prime berapa. Dan non DTS prime berapa, prime berapa. DTS berapa, Aca? DTS itu 5 dan 3. Semua setuju DTS 5 ke 3? Tidak setuju. Aca balik-balik ya. Oh, 3 dan 5. Nah, ya udah pasti dong. Lain kali Aca perhatikan baik-baik ya. DTS itu 3 sampai 5. Oke? Iya, Oke. Non DTS, Ca? 5 dan 3. Oke. Bilang prime 5 ke prime 3. Bilang gitu, Ca. Prime 5 ke prime 3. Betul. Itu dia, mantap. Oke. Nomor 3, Aca pilih siapa? Aisyah mau pilih Kak Abigail. Oke. Mary Bell, yang di-copy dari kedua strand tersebut yang mana yang di-copy? DTS. Semua DNA setuju? tempat I. Semua setuju? Atau nggak setuju? Setuju. Oke. Mary Bell, Setuju. apa nomor 4? Setuju. Pilih KD. Siapa? KD. 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 Nama keren mengcopy apa KD? Nama kerennya itu transcription. Betul. Transcription. Mantap KD. Oke. Nah, ini karena ini kita lihat banyak salah, kita langsung mau jelaskan aja ya, supaya nggak pada bingung. Jadi, ini kalau misalnya ini kemarin pakai DTS warna apa ya kemarin? Masih ingat? DTS pink. Pink, oke. DTS pink. Pink. Kita pakai yang ini ya, dari yang ini. Ini DTS pink. Ini dari prime 3 ke prime 5. Dan itu kuning ya, kalau nggak salah ya? Kuning. Iya, kuning. Ada kuning nggak? Stok kuning nggak ada. Nih ya. Oke. Hari ini pinknya lebih jelas ya. Ini prime 5 ke prime 3. 3. Jadi, yang bisa di-copy warna pink atau kuning? Pinky. Pink. Dan NB-nya adalah A, G, C, A, T, aduh, cukup nggak ya? A, G, C, G, E, A. Gini toh semuanya, betul? Iya. Iya. Nah. Ini. Artinya coba kita minta kesediaannya dari Nes, boleh sebutkan apa
nitrogenous base-nya non-DTS? Nes, tolong sebutkan apa dia punya nitrogenous base-nya DTS, non-DTS. Warna kuning apa aja, Nes? Silakan. Yang kuning itu pertama diamine, setelah itu sitosin, setelah itu guanin, setelah itu diamine, setelah itu adenin, setelah itu diamine lagi, setelah itu guanin, setelah itu sitosin, setelah itu adenin, setelah itu terakhir diamine. Oke, mantap. Yang ini bukan yang di copy kan? Yang kuning bukan yang di copy kan? Iya. Bukan. Yang ini bukan di copy. Bukan di copy dan bukan apa? Ayo, bukan apa lagi? Satu lagi. DTS. Bukan? Bukan? Ada dua kata. Bukan dua kata. Bukan titik-titik, titik-titik. Apa? Bukan di transcription. Oke. Kurang ini. Kurang lengkap. Coba Non-DTS. satu katanya Iren ganti. Non-DTS. Bukan. Jadi harus ada kata bukan, terus dua kata apa? Bukan, titik-titik, titik-titik. Oke, kita langsung jawab ya. Bukan hasil. Transcription. Itu dia. Boleh? Iya. Oh, bukan hasil kopi, betul? Bukan hasil kopi. Jadi kalau kita jawabnya T, C, G, A, T, A, T, G, C, A, T, kalau ditanya hasil kopi, benar atau salah? Salah. Salah. Oke? Artinya kita harus bikin kopiannya, betul? Kopiannya hijau, betul kemarin? Iya. Oke. A kalau di copy jadi? Urasil. T. Betul? Karena RNA nggak ada T, betul? Iya. Nah, G Yes, jadi apa? C. C. C jadi apa? Dia. T. A jadi apa? T jadi apa? T. T. Tetap A. A jadi apa? C jadi apa? G. G jadi apa? C. T jadi apa? Ini kebalik-balik di sini nih. T sama A. A jadi apa? Jadi jawaban hasil kopinya U, C, G, U, A, U, G, C, A, U. Itu dia. Pak. Ya, Itu hasil kopi DNA. ya hasil kopi RNA. Hasil kopi DNA tuh? Kan yang hasil kopinya kan RNA. Yang bisa di-copy DNA template strain, boleh? Oh gitu. Kita pikir itu perkembangan itu, C. Apa gimana, C? Kita pikir yang 5 pram sama 3 pram itu yang garis kuning sama yang garis pink. Kita pikir itu kan soalnya A, G, C, A, T, A, T itu kan. Kita pikir yang garis kuning A, yang garis pinknya G gitu loh. Kita pikir begitu. Oh, enggak, C. Iya. Aha. Hasil Jadi kopi ini- DNA itu kayak gimana, Kak? Hasil kopi DNA. Ini. Jadi kalau hasil kopi dari DNA ya ini sayang U, C, G, U, A, U, G, C, A, U. RNA hasilnya. Aha. Jadi Salah. DTS kan sudah ada terus kan? Jadi DTS itu bukan hasil.
salah pengertian. Iya, nggak apa-apa. Yang penting diperbaiki. Oke. Itu kemarin itu, Ge. Apa, C? Kita pikir A gandengannya C, yang di copy yang apa? Makanya kita jawab. Oh, bukan. Jadi, jadi kalau dibilang, kalau yang di copy NB-nya adalah, jadi kalau bisa di copy itu DTS atau non DTS? DTS. Jadi kita tahu kalau dibilang di copy NB-nya ini, berarti kita sudah tahu ini DTS, gitu aja. Terus baru kita ngopi kan, kopi hasilnya RNA yang sejauh ini kita belajar kan. Gitu. Berarti yang adenin yang diganti urasil ya. Ya, setiap adenin diganti urasil karena di RNA nggak ada thymine, itu dia. Itu dia. Bagaimana? Yang lain ngerti nggak gimana caranya untuk menghasilkan hasil kopi? Karena kita lihat banyak yang salah, dominan nomor 5 yang salah. Salah baca soal. Iya, C, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Kimi bisa ngerti, KD bisa? Ronald silakan. Ronald angkat tangan. Boleh ulang, Kak? Oh, boleh. Belum ngerti. Belum ya? Jadi, ini kan yang merah, DTS kan? Ronald? Iya. DTS dari prime 3 ke 5. Dan yang bisa di-copy non-DTS atau DTS-nya? Yang bisa di-copy yang mana? DTS. Artinya kita fokus pink kan untuk mengcopy kan? Nah, kalau yang kuning ini bukan copy tapi pasangan, boleh? Iya. Betul kan? Ini kan copy pasangan, misalnya gini. Ini yang satu, ini yang kayak gini ya. Ini kayak atas bawah kita bikin ngenyamping gini. Nah, ini pasangan ini, NB pasangan. Jadi ini adenin terus thymine, betul? Nah, gini. Nah, ini pasangan bukan kopian. Nah, kalau mau copy artinya kita bikin garis baru, betul? Iya. Nah, mengkopinya itu, hasil kopinya itu RNA, boleh? Iya. Nah, RNA terus Ronald copy satu-satu. A jadi apa? A harusnya pasangannya urasil, T kan? Tapi thymine ada nggak di RNA? Nggak ada. Artinya ganti jadi apa? Thymine. Thymine diganti apa? Urasil. Itu dia. Dan semuanya sama. Jadi kopinya itu sama kayak pasangan non DTS-nya, tapi kecuali T diganti apa? Urasil, betul? Ya. Gimana Ronald? Jadi kayak gini, misalnya gini kan? A, U, G, C. Ini apakah ini sama nggak? Ini lihat ini ya. Apakah ini kita kasih yang warnanya lebih soft aja? Apakah ini sama? Betul? Sama. Ini sama. Yang beda kalau apa doang? Yang beda kalau dia T kan? Thymine urasil. Iya, thymine aja. Thymine urasil ini. Pokoknya setiap thymine ganti jadi apa? Urasil. Urasil. Ya, itu namanya hasil kopi. Boleh? Berarti kita copy dari non-DTS. No, dari DTS sayang. Kita kan kopinya dari yang pink. Ini, A ke U. Yang jawaban homework yang merah. Ya, jawaban homework yang merah. Itu hasil kopinya. Betul, hijau itu. Yang merah, betul. Bisa ya, Ronald? Oke, Kak. Iya. Kalau yang kuning ini Nah. non-DTS. Kalau ini DTS-nya. Nah, itu dia. Oke? Bagaimana yang lain? Evelyn, Irene, silakan. Ada pertanyaan? Tadi udah yang apa DNA, RNA itu. Oh, sudah ya? Sudah Oke. terjawab. Sudah Iya. terjawab, puji Tuhan. Oke. Thank you. Yang lain bagaimana? Delano, Cika, KD, Ian, Nes, Kimi, bisa semua? Manda,
Rosemi, bisa? Ya, Kak. Oke, oke, praise the Lord. Abigail, silakan. Bisa itu yang non BTS itu arena ya? Oh, non DTS coba. DTS apa? DTS. DNA template strand. Jadi apakah bisa dibilang arena, Maribel? Bisa. Nggak bisa. Jadi yang hijau, yang RNA ya sayang. Hasil kopinya itu RNA, boleh? Jadi Iya. DNA, Jadi yang CT. ya silakan. Silakan Maribel. Jadi yang T itu diganti urasil. Betul. Jadi yang T itu diganti urasil. Iya, jadi kalau kan ingat patokannya itu DTS kan? Kalau A pasangannya T, karena T itu nggak ada di RNA, jadi apa? Ulang Mice, putus-putus. Kalau misalnya A, pasangannya non-DTS-nya kan T. Tapi karena T nggak ada di RNA, jadi diganti apa? Urasil, itu dia. Mantap, Maribel. Maribel mengerti? Terima kasih. Oke, Sudah, Maribel. Mice. Oke, kalau gitu kita siap higher power ya. Yang lain bagaimana, bisa? Bisa. Oke, mantap. Oh iya, belum diganti ya. Oke. Jobs, gimana Jobs? Bisa ngerti Jobs? Bisa Jobs? Bisa, Kak. Oke, puji Tuhan. Jobs tanya ya kalau kurang mengerti. Oke, mari kita baca Roma 13 ya. Ayat 1. Kita mulai, kita punya seri higher power. Jadi kita tahu ayat ini sering digunakan, kita orang-orang ngomong kita harus nurut sama siapa? Government. Yang higher power, orang-orangnya Government, pemerintah kan? Iya. Itu dia. Oke, jadi kita mau belajar higher power sekarang. Oke, kita copy dulu ya. Roma 13 ayat 1. Oke. Jadi kita cuman udah ada ayat-ayat baru, tapi kita harus menjadi patokannya ini ayat ya. Biarlah every soul, betul? Every soul itu di bawah atau di atas? Every soul. Di bawah higher power. Apa yang menunjukkan kalau every soul di bawah? Kata apa? Subject. Subjek. Masih ingat nggak kita ke Efesus, betul? Ya. Siapa yang harus subjek? Istri atau suami? Istri. Tubuh atau kepala? Tubuh. Tubuh di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah. Artinya every soul di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah. Artinya di atasnya every soul ada apa? Ada subjek. Ada higher power. Ada higher power. Betul? Lalu dibilang for, karena, sebab akibat kan? Karena higher power ini bisa ada power karena nggak ada power, tetapi sumbernya dari siapa? Dari God. Artinya higher power di atasnya ada siapa? God. God. Jadi higher power yang every soul bisa subject adalah higher power yang, ayo kita Yang takut akan Tuhan. Oke, itu Iren. Kita mau tanya Evelyn. Apa Evelyn? Artinya higher power-nya apa? Higher power subjek kepada God. Oke, itu Sami. Evelyn. Higher powernya subjek kepada God. Oke, 2 orang lagi. Aca.
Higher Maaf power. Kak, tadi pertanyaannya apa Kak? Sorry, Acah. Free soul harus subjek kepada higher power kalau higher powernya, lanjutkan Aca. Nah itu dia. Kalau higher powernya subjek kepada God. Oke, kalau gitu tanya Manda. Kalau higher power pakai the power of the word of God. Oke. Kak Mary Bell. Kalau higher powernya sama dengan Kak Manda pakai powernya God. Oke, thank you. Oke, kita nanti gantian ya tanyanya. Oke, sekarang saya bisa subjek ke higher power karena higher power ini punya power yang dari siapa? Dari God. Dari God. Betul, ini powernya dari God. Ya. Jadi alasan saya subjek ke pemerintah ya atau yang lebih tinggi dari saya karena dia gunakan sesuatu yang dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Artinya kalau dia gunakan kuasa dari Tuhan, ya kan? Ya kan? Artinya dia depannya S apa? Subjek kepada God. Subjek kepada God. Dia subjek juga kepada God. Gimana? Iya. Itu dia. Ya. Lalu dibilang, karena kuasa-kuasa ini, the powers that be are ordained of God. Jadi, kuasa-kuasa ini yang ordain siapa? Ordain itu kayak yang ini, yang sudah kalau ordain tuh kayak misalnya, kamu diordain menjadi rasul. Nah, itu kayak diurapi, udah ditentukan gitu. Boleh ngerti kata ordain? Iya. Ya, misalnya Rasul Paulus atau Timothy, kamu diordain untuk menjadi rasul di tempat ini. Nah, itu sudah ditetapkan atau ditentukan. Dan diordainnya dari siapa? Siapa yang ordain? God. God. Ya. Oke, apakah semua sudah ngerti ayat ini? Boleh? Yang ngerti Micia. Ya. Oke. Artinya saya yang di bawah, betul? Saya lihatnya kemana? Higher power. Ke higher Bawah. power. Lihat ke atas kan? Dan saya subjek. Iya. Dan higher power-nya waktu saya lihat saya mau subjek, higher power-nya benar atau salah? Kalau misalnya dia subjek, artinya dia benar atau salah? Benar. Benar. Jadi kategorinya kalau saya mau subjek kepada higher power-nya harus benar, dan Manda bilang tadi harus berdasarkan power of God. Power, kata lain power apa? Word. Kak. Word. Artinya ayatnya di mana power sama dengan word? Hebrews Ya, lupa, Kak. 11 ayat 6. Bukan, Hebrews 11 ayat 6 itu belief sama dengan faith. Hebrews 1 Yang ketiga. Hebrews 1 ayat pekabaran malaikat ada berapa? 3. Jadi Hebrews 1 ayat 3, boleh? Iya. Itu dia. Jadi saya subjek ke higher power kalau higher power-nya benar dalam menggunakan. Kenapa saya bisa bilang benar? Karena dia pakai word of God, power of God, betul? Iya. Itu dia. Sekarang pertanyaannya. Saya tetap di bawah kan? Ya. Saya di bawah every soul. Kata lain every soul masih ingat nggak apa? Ada dua. Living soul. Apa? Satu lagi. Living creature. Mantap semuanya. Mantap. Higher power di atas, oke? Di atas saya higher power. Higher power-nya tidak benar. Apa yang saya akan lakukan? Ya, nggak subjek kepada higher power. Lalu? Subjek kepada God. Oke. Coba sebutkan transisi dari saya tidak subjek ke higher power, lalu saya subjek ke God, oke?
Jadi apakah semua udah ngerti pertanyaannya? Saya mau tanya yang lain ya, yang belum tadi menjawab saya mau tanya sekarang. Jadi pertanyaannya saya ulang. Jadi tadi Iren udah jawab, kalau misalnya higher power-nya nggak benar, ya saya subject ke God gitu kan. Nah, apa transisi sebelum saya bilang saya subject ke God? Apa transisinya? Boleh? Apakah semua sudah jelas pertanyaannya? Ya, Kak. Ya, oke. Abigail, silakan. Mau tanya apa? Transisi itu apa? Transisi itu adalah misalnya ya, saya beli sayur ke pasar. Apakah tiba-tiba saya bisa beli sayur? Nggak bisa. Sebelum saya beli sayur, saya harus ambil uang. Itu contohnya transisi. Jadi transisi itu adalah hal yang terjadi sebelum saya beli sayur. Boleh? Jadi sebelum saya ngomong saya harus subjek ke God, apa yang harus terjadi sebelum saya harus subjek ke God? Ayo. Oke, udah ngerti pertanyaannya? Seperti penyebabkan. Dia Maaf, Kak, beda sebab akibat, bukan sebab akibat. Transisi itu hal yang terjadi sebelum saya beli sayur. Contohnya saya ambil uang gitu ya. Karena Mary Bell, kalau ketika saya ambil uang belum tentu saya harus beli sayur, betul? Saya bisa beli yang lain, betul? Beli beras, betul? Beli tomat, gimana Mary Bell? Mary Bell ngerti? Itu dia. Jadi transisi itu apa sih yang harus terjadi dulu sebelum saya bilang, oh saya harus subjek pada Tuhan. Kalau ini higher power nggak benar, apa yang harus terjadi? Boleh? Bisa? Oke, kita mau tanya ya sekarang. Hani, silakan. Saya bisa ulang pertanyaannya tadi, Hani ada miss. Apakah yang barusan Cece jelaskan itu pertanyaannya apakah Hani dengar? Atau putus? Putus, C. Oke, jadi kalau misalnya every soul, bisa nggak Kak subjek kepada higher power kalau nggak benar Hani? Nggak bisa, C. Artinya tadi Iren bilang, kalau gitu subjek ke God aja, betul? Iya. Nah, sekarang apa yang harus terjadi sebelum Hani subjek ke God? Oke? Boleh tahu pertanyaannya, apa yang harus terjadi sebelum saya, every soul, subjek ke God? Boleh, Hani? Boleh, C. Oke, mantap, Hani. Oke, kita mau tanya sama Delano. Delano, apa yang harus terjadi? Halo, Delano. Kak, bisa ulang pertanyaannya tadi agak putus-putus, Kak. Jadi, every soul, kalau misalnya dia nggak bisa subjek ke higher power karena nggak benar, dia harus subjek ke God, kan, Delano? Iya, Kak. Apa yang harus terjadi sebelum every soul subjek ke God? Oke, kalau gitu... Jawab. Apa, Evelyn? Saya boleh jawab. Iren tadi udah jawab, yang lain dulu ya, sayang. Nanti kalau nggak dapet, aku kasih giliran kamu ya. Oke? Saya ganti jawaban. Itu kamu tadi jawabannya udah bener, Iren, nggak perlu diganti. Karena ini ada jawaban yang sebelum jawaban yang kamu harus jawab. Boleh, sayang? Jadi jangan ganti, udah bener. Iren udah bener, jangan ganti lagi. Oke, Hani, apa Hani? Yang lain kalau mau yang udah jawab tapi mau jawab boleh di chat, tapi jangan ke everyone. Hani belum, C. Hani masih mikir. Oke, Hani mikir. Ian. Oke, Sally. Ian. Halo, Ian. Nes, halo. Halo, Nes. Ian. Jobs, halo.
Silakan jawab. Oke, nggak ada respon semua. KD. Gimana KD? Apa yang harus terjadi sebelum ini? Halo Kay. Apakah ini putus? Ya, Kak. Oh iya. KD, apa jawaban? Masih mikir, Kak. Oke, itu sudah jawaban daripada dia. Mantap KD. Oke. Kimi. Kimi apa Kimi? Masih mikir, Kak. Oke, Matthew. Thank you, Kimi. Higher power yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu Matthew. Thank you. Sami. Oke, Cika udah jawab juga. Thank you, Cika. Harus belajar firman Tuhan sebelum menyembah Tuhan. Thank you. Sami. Halo, Ya, Sami jawabannya apa? jawabanku every soul tidak boleh tunduk kepada higher power tapi tetap tunduk kepada God. Oke, thank you. Tapi itu belum jelaskan transisinya ya, itu ulang soalnya. Dan yang Kak Cece tanya adalah bagaimana jelaskan yang sebelum kita subjek kepada God, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu loh. Itu yang Cece tanya ya, Sami. Oke. Kita mau tanya sama thank you Maribel, Aca, Matthew, thank you. Ronald, silakan Ronald. Oke, Cece Linda ini. Oke, thank you. Belum Kak, Apa gimana? Gimana Ronald? masih mikir Kak. Oh, masih mikir. Oke. Oke, kalau gitu dan kita udah baca-baca jawaban jadi higher power. Oke, thank you Evelyn, Iren. Kita udah baca ya di sini. Oke, sekarang kita mau jawab. Ya, masih belum ada yang dapat dari jawaban-jawaban yang kita ini. Oke, thank you Delano. Thank you udah jawab ya. Oke. Sekarang kita tahu, ya kan? Ini nggak benar, betul? Kenapa pertanyaannya, kenapa saya tahu ini nggak benar? Kenapa every soul tahu higher power nggak benar? Karena every soul udah tahu kebenaran firman Tuhan. Oke, karena every soul tahu yang benar, betul? Iya. Ya, betul. Artinya every soul akan enggeh-enggeh aja sama higher power-nya walaupun salah kalau enggak tahu yang benar. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Iya, itu dia. Jadi every soul make sure tahu yang benar dong, betul? Artinya transisinya ini belum transisi. Artinya kalau saya nggak subjek sama yang ini, saya subjek aja langsung yang di atas, betul? Itu jawaban Iren tadi kan? Aha. Sebelum saya, ya kan? Sebelum saya subjek ke God, bisa subjek yang ke God, yang saya lakukan, saya cari yang benar. Gimana? Oke. Saya cari yang lebih tinggi dari higher power. Boleh? Ini dia. Baru setelah, ini nggak benar. Aduh, kita harus cari yang benar. Pas di atas, God benar nggak? Semua harus diuji kan? Benar semuanya, betul? Apalagi God yang punya kebenaran lagi. Dan dia lebih tinggi, betul? Syaratnya subjek, dia harus selalu di bawah saya atau di atas saya? Di bawah. Masa di bawah? Kalau saya harus subjek ke dia harus di atas saya atau di bawah saya?
Di atas saya. Di atas saya. Itu dia. Ya. Jadi, kalau misalnya saya lihat yang di atas saya nggak benar, saya cari aja yang benar dan pasti itu di atas saya dan paling itu akan di atas higher power yang salah. Betul nggak? Gitu ya. Dan siapa yang kita temukan? Nah, jadi gimana kalau higher power-nya semua memble karena nggak benar semua, nggak berdasarkan firman Tuhan, langsung aja dari sumber higher power-nya God. Gimana? Kita hanya subjek kepada God. Gimana? Bagaimana? Bisa ngerti semua? Paham. Paham ya? Bisa. Itu dia. Jadi, ya, Iren, silakan. Itu maksudnya cari yang benar. Cari yang benar, kita nyari yang lebih benar dari higher power. Itu transisinya kita harus cari yang benar dulu, yang lebih benar daripada higher power ini, dan kita ketemu God yang lebih benar daripada higher power. Sayang kalau kamu bilang lebih benar, artinya higher power benar, sedangkan higher power nggak benar, betul? Jadi bisa nggak pakai kata-kata kita cari yang lebih benar? Bisa nggak? Nggak. Jadi kita bilang cari yang benar, betul nggak? Oh, berarti ini kalau misalnya every soul, kan every soul subject pada higher power-nya nggak benar. Nah, transisinya kita harus cari yang benar. Betul. Kita cari yang benar daripada higher power yang lebih tinggi dari higher power, itu God kita ketemu. Iya, itu dia. Ya, jadi saya cari aja yang lebih tinggi dari higher power-nya. Dan udah pasti itu lebih tinggi dari saya, kan? Iya. Itu dia. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Oke. Thank you ya, Hani. Oke. Adakah yang nggak mengerti atau semua mengerti? Ronald, Kimi, bisa? Manda, bisa? Ya, Kak. Bisa ya? Kak. Ian dan Nes, apakah masih kedengaran atau enggak? Halo Ian, Nes. Halo, Ian, Nes. Halo, Jobs. Bisa ngerti, Jobs? Oke. Mari kita baca ayat berikutnya. Oke. Genesis 1 ayat 26. Genesis 1 ayat 26. Oke, Ian. Sudah dikonfirmasi. Oke. Tuhan Bapa bilang, biarlah kita buat manusia, betul? Iya, betul. Jadi ada man. Ya, di sini ada man. Gimana? Dan man-nya ini sesuai image kita dan our likeness, betul? Artinya di atas man, di atas man siapa? God. Kenapa God di atas man? Karena God yang mencipta. Menciptakan, betul? Kalau menciptakan apakah sama dengan kasih kuasanya sama Adam? Iya. Iya. Karena menciptakan di Hebrew 1 ayat 3 pakai apa? Power. Power. Ya, jadi God, terus dia kasih power ke man dengan apa? Menciptakan, betul? Jadi di sini siapa higher power dulu di Taman Eden? Man. Man. Dan dikonfirmasi, biarlah mereka. Siapa mereka? Man. Man. Siapa? Dem. Dem ada lebih dari satu. Siapa Dem? Hawa. Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa.
Oke, kita mau tanya, biarlah mereka punya dominion over fish and fish of the sea, every fowl, ya. Jadi, kita mau tanya, kata apa, satu kata di Kejadian 1:26 yang menunjukkan bahwa posisinya man itu di atas. Kata apa? Di atas apa? Pertanyaannya kita ulang. Di Kejadian 1:26, kata apa yang menunjukkan bahwa man itu di atas? Berarti man-nya itu yang higher power. Sayang, pertanyaan kakak adalah cari kata di Kejadian 1 ayat 26 yang menunjukkan man ada di atas. Itu pertanyaannya kakak. Jadi kamu Dominion? Oke, itu Iren, dominion. Siapa lagi yang mau jawab? Sorry. Matthew, Sama kayak Iren, Kak. Oke, Aca apa Aca? Oke, Ronald? Mama jawab over. Oke, over. Ronald apa? Maaf Kak, boleh ulang dari awal, masih belum mengerti. Ya, jadi kata apa di ayat Kejadian 1:26 yang menunjukkan bahwa man itu posisinya di atas dari yang lain? Nah, itu dia. Itu Kak. Dominion Kak. Dominion, thank you. Dominion, Kak. Oke, dominion. Siapa tadi yang mau jawab? Sally OTW, silakan. Cik, ini mau tanya soalnya tadi putus-putus, Cik. Man yang menunjukkan man ada di atas kata apa, Sally, di Kejadian 1:26? Kak, boleh jawab? Over Cek. Oh, boleh, Evelyn. Apa? Dominion over? Oke, thank you. Sally apa? Sally? Nanti ya, habis ini aku kasih. Tadi Sally over. Over. Oke, thank you. Oke, mari kita lihat. Man punya dominion, betul? Iya. Dominion over, betul? Overnya baru di bawahnya siapa aja? Fish, fowl, betul? Cattle, dan lain-lain. Gimana? Jadi man ini dominion over menunjukkan man-nya ada di mana? Higher power. Dominion over. Masa dominion over menunjukkan man ada di mana? Dominion over gitu. Di atas. Di atas. Betul? Di atas. Oke? Ya, itu dia. Jadi, man punya dominion, betul? Iya. Iya. Jadi, dan di over dominion, Ronald, silakan Ronald. Boleh ulang dari God tadi, Kak? Oh, boleh. Jadi, God itu ciptakan man, betul? Artinya, dia kasih powernya ke man, betul nggak, Ronald? Iya. Karena Hebrew 1 ayat 3 namanya menciptakan pakai power, kan? Dan kalau kita tambahkan, manusia dihembuskan nafas, betul? Nafas itu sama dengan word, sama dengan power, betul? Itu dia. Iya, Kak. Oke. Lalu, man ini punya dominion, betul? Terus bilang dominion over, betul? Jadi kata dominion ini berdampingan sama over, betul? Jadi kata dominion, kata over menunjukkan man-nya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Dan di bawahnya baru fish, fowl, cattle, dan lain-lain, betul? Betul. Itu dia. Bagaimana bisa ngerti? Ngerti, Kak. Oke, mantap. Jadi, coba cari arti kata dominion 2 kata apa? Orang yang punya dominion artinya titik-titik 2 kata apa? Silakan. Apa, Kak? Ulangi. Orang yang punya dominion.
Oke, higher power. Yang lain bagaimana? Pertanyaannya apa, Kak? Orang yang punya dominion sama dengan, artinya kata lain dominion adalah dia punya Higher power. yang lain? Katanya Evelyn power. Power. Oke, 2 kata ya. KD, Matthew, silakan. Jangan lupa aktif di kelas. Power dan word. Power dan word. Thank you. Delano Cika. Higher power. Higher power. Jadi higher power. Oke. Jawabannya dominion, kata lainnya adalah higher power. Betul? Iya. Jadi, kalau kita lihat dari posisi Hebrews 13 ayat 1, higher power ini sama dengan dominionnya Adam, betul? Ya. Kalau higher, ini ya, ini kita mau lihat perbandingannya Roma 13 ayat 1 sama Kejadian 1 ayat 26. Di atas sama-sama siapa? Apa, Kak? Ya, God. Betul? Di sini higher power, betul? Iya. Ini man, betul? God kasih power kepada higher power, sehingga dia higher power, karena di bawahnya ada every soul, betul? Dan Tuhan kasih apa sama man? Ayo. God kasih dominion power. Dominion. Dan dominionnya over, betul? Over. Ya. Vowel, feast, dan lain-lain. Ini dia. Etc. Ini dia. Gimana? Jadi, bagaimana God memberikan dia higher power, betul? Memberikan higher power, kuasa yang lebih tinggi power, sehingga dia menjadi higher power. God memberikan man apa? Dominion. Jadi kita bisa lihat nggak, orang yang berkuasa itu nggak bisa ada kuasanya kalau nggak dapat dari siapa? God. Artinya kalau ada higher power yang dapat kuasanya dari Tuhan, tapi menyelewengkan higher power-nya untuk pemikirannya sendiri, perlu takut nggak sama higher power yang seperti itu? Enggak. Nggak perlu. Karena kita perlu takut siapa? Kepada Tuhan. Betul, pemberi higher power itu, betul? Iya. Iya. Mantap. Ronald, silakan. Jadi di Roma 13 ayat 1, God memberikan word of God ke higher power. Genesis 1 ayat 26, God berikan dominion kepada man. Dominion, betul? Betul? Jadi gitu. Jadi gini, Ronald. Jadi kan God kasih higher power, betul? Kata lain power, kita ke ayat-ayat lain, itu adalah apa? Word, betul? Jadi kalau Ronald bilang Tuhan kasih word, sama dengan kalau bahasa aslinya Roma 13 ayat 1, Tuhan kasih higher power, betul? Atau power sama higher power, betul? Iya. Oke. Nah, kenapa kita bilang dia dikasih dominion? Karena Tuhan yang bilang let them have. Apakah let them have itu artinya Tuhan yang kasih, Ronald? Iya. Sama nggak kayak Tuhan yang kasih power ke higher power, sama nggak? Iya, sama. Itu dia. Jadi ketika Tuhan kasih higher power, sama kasih Adam pertama kali dominion, sama atau beda? Sama. Sama. Artinya Adam dan Hawa adalah apa di Taman Eden waktu dulu? Dominion. Pakai kata Roma power. Itu? Higher power. Higher power. Dulu Adam dan Hawa adalah higher powernya. Bagaimana? Ya, nanti kita belajar ke situ. Aca tanya, kenapa sekarang sonda? Nanti kita mau ke situ semua. Oke? Sonda apa, Kak? Mana saya? Sonda sama sonda? Sonda mana? Sonda.
sudah. Oh, sudah enggak. Bahasa Manado itu. Oh. Iya. Oke? Oke. Jadi, Adam dikasih higher power. Sehingga siapa saja yang di bawah Adam, kata lainnya apa? Subject kepada Adam. Kata lainnya apa? Every soul. Ini lihat nih, ini kan berdamping-dampingan, betul? Boleh? Artinya, kalau di sini yang menentukan jadi dia di bawah kata over, betul? Ini over kan? Over itu menentukan, saya overman, ya kan? Bagaimana? Saya overman, artinya saya di bawah, betul? Kalau every soul, yang membuat dia di bawah kata apa? Depannya S. Every. Bukan. Subject. Subject. Mantap, itu dia. Jadi every soul subject kepada higher power atau man over, betul nggak? Apakah over menunjukkan ini di bawah, betul? Ini menunjukkan vowel, fish, dan lain-lain ini menunjukkan mereka di bawah, betul? Iya, Kak. Ya, di bawah. Kata subjek menunjukkan bahwa every soul di mana? Di bawah. Betul. Jadi subjek sama over teman kan? Nah, itu dia. Nah, ini dia. Bagaimana? Apakah ngerti semuanya? Ingat, polanya dari Adam dan Hawa yang dikasih dominion adalah bagaimana yang di bawah akan subjek ke yang di atas. Di atas. Itu dia. Oke? Oke, mari kita lihat. Kita mau kita buka ayat ini sekarang. Ini sebelum dosa atau setelah dosa? Sebelum dosa. Berarti kalau misalnya sebelum dosa mereka itu Adam Hawa itu posisinya sama. Adam dan Hawa posisinya sama-sama maksudnya? Sebelum dosa. Ya, betul. Oke, Kak. Kok ini lagi? Sorry, ayat 24 sekarang. Ayat 24. Coba ganti kata vowel, fish, etc-nya diganti sesuai dengan Kejadian 124 apa, yo? Yang udah kita bahas ini. Apa kata lainnya vowel, fish? Ini kata lainnya apa? Living creature. Living creature, betul? Iya. Jadi cocok nggak sama kemarin kita? Udah. Iya, betul. Ya kan? Cocok. Kemarin kan kita bilang kan, every soul kata lainnya living creature, betul nggak? Nah, itu dia. Ya. Dan dulu sebelum dosa, di atasnya man adalah higher power-nya. Gimana? Ya? Oke. Jadi, artinya, apakah living creature bisa nggak? Misalnya gajah. Saya nggak suka. Kamu atur saya. Bisa nggak living creature? Nggak bisa. Protes. Nggak bisa. Kenapa living creature-nya nggak bisa protes? Kenapa? Karena dia subjek. Kenapa kok bisa subjek? Kenapa kok bisa subjek? Yang gajahnya itu kah? Kenapa semua gajah dan binatang-binatang kenapa subjek sama Adam dan Eve? Karena God kasih dominion over ke flow.
Itu dia kuncinya. Atau kasih powernya, kuasanya, betul? Kepada Adam dan Eve, betul? Jadi kalau Adam dan Eve nggak terima power, bisa nggak subjek mereka? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Itu dia. Jadi artinya kalau higher power kita nggak ada power yang berasal dari Tuhan, sorry, saya nggak bisa subjek kepada kamu. Bagaimana? Apakah kita kalau subjek kepada higher power yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, apakah lebih mantap gajah-gajah atau ikan-ikan dulu di Taman Eden daripada kita sekarang? Iya. Bagaimana? Bisa lihat itu nggak semuanya? Dulu burung, ikan, gajah, jerapah, subjek kepada Adam dan Hawa karena Adam dan Hawa dikasih kuasa dari Bapa. Jadi yang membuat bisa subjek, bisa over karena dominion atau kuasa yang diberikan. Sekarang every soul hanya bisa subjek kepada higher power yang ada kuasa dari siapa? Dari God. Dari God. Kalau higher power-nya nggak pakai kuasa dari God, yaitu firman Tuhan, apakah kita mau subjek? Enggak. Sorry, saya nggak bisa. Saya belajar dari binatang-binatang dulu sebelum berdosa di Eden, betul? Itu dia. Bagaimana? Betul? Paham, Kak? Paham ya, Med? Masa fowl fish aja mengerti kalau saya mau subjek harus kepada yang punya dominion, betul nggak? Ya, betul. Itu dia. Saya nggak mau subjek sama seseorang yang nggak ditunjuk Tuhan untuk pemilik dominion, betul? Jadi saya harus ngerti nggak, apakah higher power ini memang ditunjuk Tuhan atau enggak? Kita harus ngerti nggak? Harus. Harus. Kalau higher power yang ditunjuk Tuhan kira-kira bertentangan dengan firman Tuhan atau sesuai firman Tuhan? Sesuai. Sesuai. Oke? Oke, siap ayat berikutnya? Apakah ada pertanyaan di yang ini? Jadi Kejadian 1, 2, 4 mau mengatakan, betul? Bahwa living creature itu sama dengan every soul yang sekarang. Itu sama seperti kejadiannya di Taman Eden dulu. Ya, gimana? Silakan. Siapa? Matthew. Berarti penting ya, Kak, tahu dulu yang benar. Karena kan kalau kita main nggak asal, nggak mau nurut kan juga bahaya gitu ya, Kak. Padahal mereka punya dominion. Iya, betul. Betul. Mereka nurutnya karena dominion kan? Bukan asal-asalan kan, Matthew? Iya. Jadi surga itu nggak ada kan yang nggak terstruktur, Matthew? Semua terstruktur. Nah, itu dia. Itu dia, ya. Oke, mantap-mantap. Bagaimana Iren tadi kayaknya mau tanya tapi nggak angkat tangan? Atau Evelyn? Tadi saya ngomong itu nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, thank you Iren udah respon. Oke. Ya. Yang lain respon-respon juga ya kayak Iren ya. Biar ya respon-respon. Ya kan KD? Iya, Kak. Oke, kita sekarang mau kasih kalian tugas, oke, untuk menyelidiki satu ayat, oke? Ya, ya. Oke, tolong buka semua ke Alkitab masing-masing. Revelation 17 ayat 18. Tolong ini di chat jawabannya dulu, oke? Revelation 17 ayat 18. Apakah ayat ini menunjukkan adanya hubungan dengan ayat dengan konteks yang kita pelajari? Jadi jawabannya iya atau enggak, oke? Dan kalau iya harus kasih satu kata yang berkoneksi. Kalau enggak usah kasih alasan, oke? Jadi pertanyaannya kita ulang. Apakah Revelation 17:18 ini ada koneksinya dengan yang kita pelajari atau sama konteksnya dengan yang kita pelajari? Iya atau enggak? Kalau iya, tolong kasih bukti satu kata. Ya, ini bukti, kasih bukti satu kata. Ini bukti ya.
Oke, chat langsung Aca. Chat ke Mice, jangan salah. Oke. Oke, Matthew, thank you. Oke, berarti Aca iya ya? Oke, thank you. Oke, Cika, thank you. Sally, thank you. Sekitar 1 menit lagi ya, kita tunggu jawabannya ya. Oke, thank you Evelyn. Thank you KD. Thank you Mary Bell, tapi belum ada bukti satu katanya. Ini lewat WhatsApp ya, Kak? Ah ya, Mary Bell. Amanda gimana? Tadi aku matanya itu lewat WhatsApp atau enggak? Oh, lewat WhatsApp, lewat chat boleh. Aku baca semua. Tapi Oke, Manda sudah masuk. Thank you. Kimi, thank you. Ronald, thank you. Aca, oke. Evelyn, oke. Oke, thank you. Tidak, enggak. Oke. Abigail udah kasih buktinya. Delano kasih buktinya dong. Oke. Hani udah belum, Cek? Hani enggak kan tadi? Iya. Oke, mantap Hani. Thank you. Kita udah terima. Oke, thank you. Makasih semuanya. Oke, kita mau jawab ya. Udah 1 menit. Siapa lagi yang terakhir ini? Oke, thank you Sally. Thank you. Mari kita lihat. Revelation 17 ayat 18. Oke. Jadi, ada nggak konteksnya, betul? Oke. Woman yang kamu lihat adalah great city, betul? Yang reigned over. Tadi kita ada kata over? Ada. Ada. Oke. Dan ada kata apa? The kings. The king of the earth. Artinya, kalau kata misalnya, ini ya, tadi. Men have dominion over living creature, betul? Ya, betul. Artinya, yang di sebelah kanan over, ini di atas atau di bawah? Di bawah. Yang di sebelah kiri di mana? Di atas. Oke. Sekarang ada kata over yang sama kan? Iya. Oke. Tapi sekarang apa kata lain dominion di 17 ayat 18? Reigned over. Reigned. Oke. Di sebelah kanan siapa yang mau ditulis? Kings of the power. earth. Kings of the earth. Lalu yang di sini siapa? Woman. Wow. Betul dong. Kita belajar dari konteks awal ada higher power, betul? Kata lain higher power kita tadi establish apa? Dominion over sama reigned over. Dominion doang kan tadi, overnya menunjukkan di atas atau di bawah, betul? Ya. Nah ingat tadi kakak tanyanya yang menunjukkan di atas atau di bawahnya kata apa? Kata dominion dan over, betul? Ya kak. Nah, jadi higher power sama dengan dominion, artinya kata lain dominion di sini apa? Reigned. Jadi ini masih konteks karena buktinya kata reigned. Yang semua jawab reigned betul. Bagaimana? Ya. Nah, boleh? Bisa ngerti nggak ini semua jalan ceritanya? Pelan-pelan. Ngerti kak. Ngerti Mice. Ini jembatannya. Karena dari Roma 13:1 kita bawa higher power. Ke Genesis 1:26 kata apa? Bawa kata apa?
Genesis 1:26 kata apa? Dominion. Dominion. Revelation 17 ayat 18 kata apa? Over. Reign over. Reign. Reign. Itu dia, reigneth. Betul. Ya. Itu dia. Iya. Oke? Oke. Jadi kita ada 3 ayat sekarang. Roma 13 ayat 1. Ayat mana lagi? Genesis 1 ayat 26 sama 24. Revelation 17 ayat 18. Ada 24-nya? ini God, betul? God. Ini thread, ini man. Ini higher power. Atau kata lain man apa berarti? Dominion kan? Punya dominion kan? Lalu di bawah boleh ke atas sedikit enggak? Efriso. Dan paling bawah apa? Living soul. Living creature. Living creature. Artinya kalau ada posisi 1, 2, 3, woman di posisi nomor berapa? Jawab semua. 2. Mantap. Dan di bawah woman siapa? Kings. Yang di Revelation. Of the earth. Itu dia. Wih. Kak, boleh ke atas enggak? Boleh. Habis aku nyatet ya, sayang. Apa? Jadi kalau woman, apa katanya selain dominion? Reign. Reign itu memerintah, betul, KD? Iya. Oke, mantap KD, kalau pakai bahasa Indonesia. Oke, silakan di screenshot. Adakah yang ayat sampai ayat ini ada yang hilang atau ngerti semua? Ronald ngerti saya? Ngerti. Aca ngerti. Oke, Kimi ngerti Kimi? Ngerti, Kak. Oke. Mice. Ngerti ya? Ngerti, Cek. Oke, Hani ngerti. Tadi siapa yang manggil Mice? Abigail. Oke, Mary Bell silakan. Mice boleh ke atas screen-nya mau di screenshot. Oh, boleh. Silakan. Oke, kita kasih ayat kuis lagi. Siap-siap ya? Iya. Siap. Oke. Seru Ya. Oke, ayat lain lagi. Kita buka semua ayat di ada chat ini siapa? Oh, aduh, iya Matthew. Semangat Matthew. Kita buka ayatnya dulu ya. Belum keketik. Oke, kita mau tanya, coba buka 1 Kings 21 ayat 7. 1 Kings 21 ayat 7. 1 Kings, coba ya, 1 Kings 21 ayat 7. Silakan dibaca dulu. Coba, apakah sama ayatnya, sama pertanyaannya, apa? Atau kita langsung kasih ini ya, kasih ini. Apa kata lain higher power di ayat ini? Apa kata lain higher power di ayat ini? Silakan di chat. Kita kasih 2 menit. Apa kata lain higher power? Kings itu apa ya? Ya. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Ya. Kak. Ya. KD. King itu apa ya? Kings itu 1 Raja-Raja, sayang. 1 Raja-Raja 21 ayat 7 ya. Oke, silakan. Apa kata lain higher power? Oke, kita udah terima chat-chat di sini. Thank you Aca, Ronald, Sally. Yang lain kita tunggu 2 menit. Thank you Evelyn, Abigail. Thank you Cece Linda. 1 kata C, pilih yang mana C?
Thank you, Iren. Thank you. Oh, belum ada yang di Zoom ya. Oke, thank you, Cece Linda. Thank you, Mama Mas Sami. Thank you, Manda. Thank you, Hani. Walaupun satu kata yang mana yang mau dipilih. Oke, sudah 2 menit. Thank you ya semua. Oke, mari kita baca ayatnya. 21 ayat 7. Ada yang boleh baca bahasa Indonesianya nggak? Volunteer. Ayah. Oke, silakan. Yang bilang saya langsung baca Indonesianya. Benar, tadi ada yang bilang kayaknya sama saya. Tadi siapa yang mau bilang? Nggak tahu. Tadi siapa? Pokoknya yang mau baca silakan baca, tapi Indonesianya buka di ayatnya sendiri itu. Tadi Ece yang ngomong tadi nggak apa-apa, Kak Evelyn aja. Oh, Kakak Evelyn aja kata Aca. Ya silakan. Oke, 1 Raja 21 ayat 7. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Oke, thank you. Jadi di sini Jezebel istrinya bilang kepada dia. Dia ini siapa? Siapa istri Jezebel? Ayo. Kingdom of Israel. Ahab, oke? Him ini Ahab, betul? Jadi sekarang Ahab yang apa? Govern the kingdom of Israel. Oke, jadi kita mau fokus di kata-kata ini. Ahab govern the kingdom of Israel, boleh? Artinya, mari kita tambah lagi di sini 1 Kings, oke? Nice tadi aja belum selesai tulis yang di bawah. Oh iya, boleh aja, tunggu ya. Iya. Ahab govern the kingdom of Israel. Oke? Udah. Artinya di sini Ahab nomor 1, 2 atau 3? Nomor 2. Nomor 2. Dan di bawah Ahab siapa? Kingdom of Israel. Israel. Wow, seru kan? Kita ketemu lebih banyak dari kemarin kan? Yang di bawah siapa aja? Yes. Dan Ahab ngapain Kingdom of Israel? Govern. Makanya apakah pemerintahan biasanya dibilang government, betul? Pak. Apakah betul enggak? Apa betul biasa itu dulu betul enggak, Evelyn? Kakak punya pertanyaan, Evelyn punya pertanyaan. Betul enggak biasanya pemerintahan dibilang government? Betul. Higher power dibilang government karena mereka yang govern, betul? Ahab itu istrinya yang betul Evelyn. Jawab dulu. Oke, mantap. Oke, sekarang pertanyaan Evelyn, kakak mau jawab, silakan. Ahab itu istrinya yang Jezebel. Istri atau suami sayangku? Ahab itu cowok. Oh. Ya. King of Israel loh sayang, betul? Oke. Jezebel tuh istrinya Ahab, boleh? Oke. Namanya Jezebel, his wife. His ini apa? Cowok kan? Wife, Jezebelnya, oke? Oke, jadi kita udah ketemu ayat Roma 13:1 sini semua. Artinya kata lain higher power apa? Apa? Apa kata lain higher power? Govern. Terus apa lagi? Govern. Reign. Sama apa lagi? Govern. Itu dia. Oke. Sampai sini ngerti semua? Ngerti, Mija. Oke, mantap.
Oke, kita lanjut lagi ayat berikutnya, oke? Oke, kita mau kasih kuis seperti biasa ayat berikutnya. Oke. Mice, Ya. coba Mice ke atas screen-nya Oh, boleh. Mau screenshot? yang yang di 1 Kings 7 itu yang dia punya kolom-kolom itu nomor 1 belum ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Nggak dibilang di ayat kan? Dibilang nggak di ayat Oh saya? iya. Nggak toh? Tidak. Kita karena nggak dibilang ya kita nggak tahu dong, betul? Iya, aku kirain Jezebel. Iya, jangan dulu ya. Oke. Karena nanti kalau kapan-kapan kalau belajar image of the beast boleh ke situ, tapi karena nggak belajar itu jadi jangan ke situ, oke? Oke, nanti jadi pelajaran baru nih. Nanti nggak habis-habis higher power-nya, oke? Oke, semuanya tolong buka 1 Samuel 15 ayat 1. 1 Samuel 15 ayat 1. Oke? Sekarang kita mau tanya di sini siapa higher power-nya, siapa every soul-nya. Silakan. Oke, kita mau tanyanya gini. Sorry ya, tolong jawabnya kayak gini. Ada polanya. Jadi kalau misalnya 1 Kings 1 Samuel 15 ayat 1 ini mau dibuat urutan 1, 2, 3, apa isi 1, apa isi 2, apa isi 3. Silakan. 1 Samuel 15 ayat 1 kalau mau dibilang 1, 2, 3 apa ininya. Oke, silakan. Oke, thank you, Evelyn. Kita tunggu ini ya, 1 menit setengah lagi. Thank you, Katie. Katie boleh nggak kasih tahu nama yang nomor 2 siapa di ayat, boleh? Katie? Siapa nama nomor 2 di ayat, Katie? Oke? Oke, kita udah terima di oke. Thank you, Manda. Thank you, Cici Linda. Thank you, Maribel. Maribel boleh nggak kasih namanya nomor 2? Ronald juga tolong kasih namanya nomor 2. Thank you, Aca. Thank you, Katie. Thank you, Ronald. Oke. Thank you, Kakak Matthew. Thank you, Kakak Iren. Oke, sudah habis ya? Thank you semuanya. Kita harap semuanya yang lain juga berpartisipasi di lain kesempatan ya. Kalau kakak kasih kuis-kuis kecil, nggak apa-apa salah. Jangan pernah takut salah. Karena dengan kalian salah, kakak akan bantu kalian supaya benar. Oke? Oke. Mari kita lihat di sini. Kita buka ayatnya dulu dong. Kita copy dulu ya. Oke. Nanti minggu depan kita kalau belajar higher power-nya ini kita akan masuk ke setan ya. Untuk cuplikan minggu depan. Jadi kita belajar setan. Thank you, Delano. Thank you, Cika. Oke, 1 Samuel 15 ayat 1. Dan Samuel berkata kepada Saul, betul? Tuhan menyuruh aku, jadi yang menyuruh Samuel siapa?
Lord. God. Tuhan. Artinya yang posisi paling atas apa? Oh iya, Lord. Lord, ya. Tuhan sama aja, tapi yang ada yang jawab God kan? Yang jawab God benar, tapi nggak sesuai ayat, betul? Karena nah. Lalu nomor 2, kamu akan diurapi menjadi king over Israel. Artinya ada kata over. Over artinya di atas atau di bawah? Menunjukkan di atas. Nah, mantap. Dia di sebelah kiri kan? Di sebelah kiri kata over kan? Ya. Dia di atas, berarti ini king. Dan king siapa? Israel. Masa king Israel? King siapa? Saul. Saul. Samuel ngomong sama Saul, betul? Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul menjadi apa? Raja, betul? Tuhan. Di bawah people, dan people-nya siapa? Israel. Israel. His people, betul? His people, artinya ini punyanya siapa nomor 3? Punyanya Tuhan, jangan main-main. Kalau kita sadar kita punya Tuhan, kita akan takut kepada orang yang takut akan Tuhan. Gimana? Kata his di sini penting nggak, his people nih? Apakah Tuhan kasih raja supaya benar-benar untuk umatnya dilindungi, betul? Ya. Bisa menuntun umatnya supaya takut kepada Tuhan yang paling posisi paling tinggi, betul? Jadi ya. Nah, sekarang ini sebagai closing kita punya pelajaran. Ini yang penting. Sekarang katanya therefore, oleh karena itu, dengarkan kamu. Ini kamu nomor 1, 2, atau 3? 3. 3. Ini Samuel ngomong sama orang Israel atau Saul? Israel. Saul. Saul. Jadi ini untuk Raja Saul. Artinya ini untuk nomor 2. Betul? Untuk higher power. Untuk yang punya dominion. Untuk yang reign. Untuk yang govern. Betul? Setuju? Ya, setuju. Setuju. Dibilang, dengarkan kamu kepada the voice of the word of the Lord. Artinya semua yang nomor 2 harus dengar suara siapa? The Lord. Word of the Lord. Kamu bisa jadi ada higher power, dominion, reign, govern kepada yang di bawah kamu. Gimana? Ya. Jelas nggak? Ya, jelas. Jelas banget nggak? Tambah jelas nggak? Jelas. Dari minggu, kayaknya 2 minggu lalu ya? Ya. Jelas. Jelas banget kan? Gimana? Apakah kalian udah bisa buktikan? Ronald bisa buktikan, Ronald? Bisa, Kak. Itu dia. Jadi kalau kamu higher power, ini buktinya Tuhan kasih higher power sama Saul. Saul harus mendengar suara Tuhan. Itu syaratnya. Oke, Iren, Evelyn, silakan. Kak, itu yang kiri sama kanan tadi itu maksudnya kayak gimana? Tadi itu gini, kalau misalnya over-nya, mana tadi? Oh, gitu. Mana tadi over? Oh, ini. Ini ya. Tadi kalau nggak salah ini di sini ya. Di ayat sebelumnya. Ini ya. Kanan kiri mana sih tadi aku tulis? Ini nih. 17-18 nih. Jadi kalau misalnya dibilang kan, the great woman reign over. Jadi kan ada over. Di sini woman, betul? Ini king, betul? Artinya semua yang di sebelah kiri adalah yang di atas, betul nggak? Iya. Jadi woman di atas artinya semua yang di sebelah kanannya over, di bawah atau di atas? Di bawah. Itu dia maksud kakak. Bisa? Bisa, Kak. Nah, mantap. Jadi, yang nomor 2, ini kita tambahin lagi 1 Samuel kan? 1 Samuel 15 ayat 1. Ini yang pertama adalah Lord. Silakan sambil tanya.
Iren sudah ya? Ya, Kak. Oke. Jadi semua yang nomor 2 yang mau tak kasihin warna ini ya. Nggak kelihatan ya. Warna apa ya yang kelihatan? Cobalah warna. Semua yang ini, betul? Nah ini. Wah, benar-benar nggak kelihatan. Hijau. Warna putih, Kak. Oke, putih aja ya. Kayaknya putih juga nggak kelihatan. Ini ya. Ini yang ini semua. Yang number 2, yang warna putih ini. Ya ampun, nggak kelihatan ya. Oke lah, kita pakai ini aja. Blue ini. Nah, ini. Jadi semua yang ini, yang nomor 2, ini semua. Kamu make sure kamu hear the voice of the Lord. Betul? Ya. Ini dia. Hear the voice of the word of the Lord. The voice of the word of the Lord. Nah, ini dia. Gimana? Bisa semua? Oke. Kak. Ya. Berarti itu yang nomor 2 atau yang higher power-nya itu harus dengar the voice of the word of the Lord. Betul. Karena dia yang memimpin yang every soul-nya itu. Betul, itu dia. Dan artinya kita yang sebagai di bawah, betul? Ya. Bisa subjek kalau yang di atas kita apa? Hear the voice of the word of the Lord. Itu dia, sudah itu kuncinya. Kalau kita nggak ikut sama pemimpin yang nggak dengar suara Tuhan, sudah dan kita nggak mau tunduk, sudah benar posisi kita. Walaupun kita dianiaya. Memang harus kayak gitu, lewat situ kita punya jalan. Jangan cari jalan untuk kompromi sehingga dianiaya, sehingga kita mengiyakan orang yang nggak dengar suara Tuhan. Gimana? Boleh? Boleh, Kak. Kita nggak biasa dengar suara Tuhan di sini, bisa nggak kita dengar suara Tuhan kita nanti di surga baru dengar suara Tuhan. Tuhan bilang latihan untuk dengar suara Tuhannya sekarang. Bagaimana kita sebagai yang di bawah mendengar suara Tuhan? Kita perhatikan apakah yang di atas kita dengar suara Tuhan nggak? Karena kita yang di bawah dengar suara Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan akan tahu orang yang di atas kita dengar nggak suara Tuhan. Gimana? Setuju nggak itu? Iya, Miss. Ya, Kak. Betul. Itu dia. Ya, jadi make sure kita tahu suara Tuhan. Betul nggak? Make sure kita tahu yang benar. Betul nggak tadi yang pertama ini? Betul? Make sure kita tahu yang benar. Oke. Bagaimana? Apakah pelajaran malam hari ini semuanya bisa ngerti? Ada yang tanya? Bisa? Ngerti ya? Oke, bagaimana Kimi? Bisa Kimi? Oke, praise the Lord Kimi. Ian sama Nes, jawab gimana? Bisa semua? Oke? Ya, Oke, thank you semuanya. Kalau gitu, Matthew, silakan Matthew. Bisa screen. Oke, sambil screenshot Maribel. Matthew mau tanya apa, Matthew? Oke, kalau misalkan pemerintah mau pajak naik, tapi apakah pajaknya itu sangat tinggi gitu? Misalnya. Itu aku perlu bayar atau enggak? Karena kan kalau contohnya pajak itu sangat tinggi, ditinggiin gitu pajaknya, contohnya. Terus, maksudnya kalau ditinggiin, apakah Matthew bisa buktiin itu nggak sesuai firman Tuhan itu dulu?
Matthew bisa buktiin nggak bahwa pajaknya semuanya contohnya, karena kan apa namanya, Alkitab kan juga bilang kita harus submit pemerintah karena kan Yesus pun bayar kan upeti untuk raja, betul? Iya, betul. Jadi Matthew harus bisa buktikan dulu, harus bisa buktikan. Kalau misalnya ini terlalu tinggi, terus gimana, itu harus Matthew buktikan. Jadi nggak ada standar tingginya, memang karena harus tinggi karena memang dipakai untuk hal-hal yang digunakan pemerintah, untuk hal-hal yang memang mempunyai cost yang tinggi ya, itu kita harus buktikan semua itu, Matthew. Dan kalau untuk supaya bebas pajak dan ini tinggal di country kan, Matthew. Udah nggak bayar pajak, betul nggak? Makanya dengar panggilan Tuhan, betul? Gitu dia. Untuk ke country supaya nggak pajak-pajakan lagi, betul? Nanam semua dan lain-lain. Jadi bisa? Oke. Ya, oke, Kak. Mantap, Matthew. Oke, sudah semua di screenshot-nya ya? Udah, Kak. Oke, thank you. Mary Bell? Yang di atas belum. Silakan. Sudah? Yang ini? Sudah, thank you. Oke, terima kasih anak-anak muda, semangat belajar dan semangat untuk praktekkan apa yang kalian tahu benar dan hidup untuk ingat, kakak mau ingatkan, fungsi probation adalah untuk menurut, bukan untuk malah kita lebih lama, lebih mirip, semakin sama seperti dunia, tapi kita harus sama seperti image of God ya. Oke, kalau gitu kita akan tutup dalam doa. Kita minta kesediaan Manda untuk pray. Thank you, Manda.